Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ria, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan teks LHO. Nah, sebelum kita bahas, saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar materi kita hari ini. Ada ranah pengetahuan 3.1, yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Dan ranah keterampilan 4.1, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Nah, kita kembali lagi ke teks laporan hasil observasi ya. Ada kata observasi. Apa itu observasi? Nah, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang diamati itu bisa berupa benda, bisa juga berupa sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Misalnya fenomena alam, terus pergeseran budaya, kejadian sosial yang ada di sekitar kita, itu bisa diamati. Nah, lalu apa sebenarnya teks laporan hasil observasi? Jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan atau observasi terhadap objek secara detail. Jadi kita mengamati suatu objek, kemudian setelah diamati, kita melaporkannya atau menuliskannya ke dalam sebuah teks laporan hasil observasi sesuai dengan strukturnya. Itu namanya adalah teks laporan hasil observasi. Baiklah, sekarang apa saja sih yang bisa dijadikan objek observasi? Yang bisa dijadikan objek observasi, yang pertama hewan, kemudian benda, tumbuhan, kegiatan, dan objek yang lain. Semua objek di sekitar kita bisa diobservasi. Contohnya di dalam teks atau buku panduan bahasa Indonesia itu ada wayang. Jadi kita bisa mengobservasi wayang, mulai dari sejarahnya bagaimana, kemudian jenis-jenis wayang itu ada apa saja, terbuat dari apa, bagaimana cara memainkannya. Nah, kemudian ada lagi suku Baduy. Kita mengobservasi atau mengamati bagaimana suku Baduy itu. Ini sukunya terletak di mana, kemudian bagaimana cara mereka hidup. Nah, ada lagi yang bisa kita observasi adalah museum. Nah, kita berangkat ke museum, kemudian mengamati apa saja benda yang terdapat di museum. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi topeng misalnya. Topeng ini apa sih sebenarnya topeng, kemudian apa saja jenisnya, terbuat dari apa, seperti itu. Dan yang terakhir misalnya kita bisa mengamati kondisi sosial yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, yaitu pandemi COVID-19. Nah, kita bisa mengamati apa itu sebenarnya virus corona, kita cari pengertiannya, kemudian kita amati lagi ada berapa jenis virus corona ini atau COVID-19, jenisnya ada apa saja, ada varian apa saja. Nah, itu bisa diamati. Kemudian dibuat laporan hasil observasi. Berikutnya, kita akan membahas ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, laporan hasil observasi harus bersifat objektif. Artinya, laporan tersebut ditulis berdasarkan pengamatan atau sesuatu yang diamati tanpa ada pengaruh pandangan dari si pengamat. Jadi benar-benar mengamati objek yang diamati tanpa ada pengaruh dari pandangan pribadi si pengamat. Kemudian yang kedua, cirinya adalah faktual. Ciri dari teks laporan hasil observasi harus bersifat faktual, artinya laporan yang ditulis harus berdasarkan kenyataan objek yang diamati di lapangan tanpa dikurangi atau ditambahi.
Jadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan diuji kebenarannya. Seperti itu ya. Kemudian ciri yang ketiga, teks laporan hasil observasi itu bersifat universal. Apa itu universal? Yaitu bersifat umum, bukan bersifat individu atau khusus. Kemudian ciri yang berikutnya, yang keempat, yaitu sistematik. Artinya, teks laporan hasil observasi itu ditulis sesuai dengan urutan dan strukturnya. Jadi, struktur teks laporan hasil observasi itu ada apa nanti kita akan bahas. Kemudian yang terakhir ada objek. Nah, untuk membuat teks laporan hasil observasi harus ada objek yang diamati atau diobservasi. Apa saja objek yang bisa diamati tadi sudah kita bahas ya. Berikutnya kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi yang sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Apakah itu benar? Kita akan cari tahu ya. Apa perbedaannya teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Teks laporan hasil observasi itu menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta apa adanya tanpa ada pendapat penulis. Jadi bersifat objektif tanpa ada opini atau pendapat dari penulis. Sedangkan teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan secara khusus atau unik individual dan menggambarkan sesuai dengan sudut pandang penulis. Jadi sifatnya subjektif sesuai dengan pandangan penulis seperti apa terhadap objek yang diamati. Nah, berikutnya teks laporan itu menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Jadi istilahnya kalau teks laporan itu ada pengelompokan sesuai dengan jenis dan ciri-cirinya seperti itu. Kalau teks deskripsi itu menekankan pada uraian bentuknya seperti apa, cirinya, keadaan objeknya yang dideskripsikan secara khusus. Jadi khusus. Misalnya kalau misalnya kita membahas bunga itu kan sifatnya umum, ada melati, mawar, anggrek. Nah, sedangkan teks deskripsi itu misalnya mendeskripsikan bunga mawar itu seperti apa bentuknya, ciri-cirinya, warnanya. Nah, itu. Jadi ini perbedaannya di situ. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Contoh teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi seperti apa perbedaannya. Ini contoh teks laporan hasil observasi tentang sampah. Sampah adalah salah satu bahan yang sengaja dibuang serta berasal dari hasil kegiatan manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah sendiri dapat berasal dari konsumsi alam, nuklir, manusia, industri, dan juga pertambangan. Dilihat dari sifatnya, sampah bisa dibagi ke dalam dua jenis berbeda, yaitu sampah organik serta sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa diuraikan dan mudah membusuk. Contohnya sisa makanan, sayuran, serta daun kering. Sementara sampah non-organik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan serta tidak bisa membusuk. Contohnya sampah plastik dan kayu. Untuk sampah organik umumnya bisa digunakan kembali menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk tanaman atau tumbuhan. Sementara sampah non-organik bisa dijadikan sebagai bahan dasar daur ulang yang berguna untuk peluang usaha. Ini contoh teks laporan hasil observasi tentang sampah dan juga jenisnya. Sekarang kita bandingkan dengan teks deskripsi ini tentang Sungai Serayu. Sungai Serayu adalah sungai yang bersih dan juga alami. Lebar dari Sungai Serayu bisa lebih dari 10 meter. Sungai ini sangat luas dan juga panjang. Sungai Serayu memiliki air yang bersih dan juga sangat segar. Dari sini sudah kelihatan ya ada unsur pandangan penulis atau opini penulis tentang Sungai Serayu ini. Sangat luas, sangat segar, ini kan opini penulis ya. Sedangkan teks laporan hasil observasi tidak boleh ada pandangan penulis di dalamnya, harus berdasarkan benar-benar objek yang diamati, kenyataan di lapangan. Baiklah, itu perbedaannya ya, mudah-mudahan kalian paham. Sekarang kita lanjut ke struktur teks laporan hasil observasi. Ada apa saja strukturnya? Yang pertama ada pernyataan umum. Jadi biasanya terletak di paragraf pertama ya. Bagian ini berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan.
seperti kalimat definisi atau definisi umum dari objek yang diamati, atau pengklasifikasian dan garis besar objek yang akan dibahas. Misalnya tadi kita membahas tentang virus corona, maka untuk bagian pertama atau paragraf pertama berisi pernyataan umum tentang definisi dari virus corona itu apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini berisi rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail objek yang dilaporkan. Jadi, rincian dan pembahasannya. Misalnya tadi tentang virus corona, maka bagian deskripsi bagian ini berisi jenis-jenis atau varian dari virus corona ada apa saja. Ada varian delta, varian alpha, dan varian beta. Itu dijelaskan. Apa varian beta, apa varian alpha, apa itu varian alpha, beta. Nah itu ya, apa saja itu dijelaskan di situ. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Pada bagian ini berisi manfaat dari objek yang diamati. Nah, misalnya tadi tentang virus corona, maka apa manfaat mengetahui jenis-jenis varian COVID-19 atau virus corona ini, apa manfaatnya? Salah satunya supaya kita bisa menghindari penularan virus tersebut, ya kan? Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, ini contoh dari teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Oke, kita akan bahas langsung dengan strukturnya ya. Jadi, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini adalah termasuk bagian, kalau sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi, ini bagian pernyataan umum karena di sini menjelaskan definisi umum dari wayang. Itu ya. Kemudian untuk bagian ini UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Ini bagian penunjang atau bagian pernyataan umumnya, seperti itu ya. Berikutnya, para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3, wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Nah, kalau kita analisis strukturnya, maka ini termasuk bagian deskripsi bagian karena menjelaskan jenis dari wayang itu ada apa saja. Seperti itu, dan ini penjelasannya paragraf kedua dan ketiga tentang wayang. Kemudian yang terakhir kita akan lihat ini ada deskripsi manfaat. Kita baca dulu ya. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, ini jelas merupakan manfaat dari wayang tersebut sebagai media pendidikan, informasi, dan hiburan. Ini termasuk bagian deskripsi manfaat ya dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan kalian paham dengan struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada pernyataan umum yang berisi definisi umum dari objek yang diamati, kemudian ada deskripsi bagian merupakan penjelasan rinci dan detail dari jenis-jenis wayang ya. Kemudian deskripsi manfaat itu adalah manfaat dari objek yang diamati. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kalian paham dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.